Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sinta dengan NIM 202405010394. Saya dari Program Studi Manajemen Bisnis Syariah kelas C, kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis laporan keuangan untuk memenuhi tugas pengantar manajemen keuangan oleh dosen pengampu Bapak Dr. Muljibir SEI MESY. Baik, langsung saja di materi yang pertama, yaitu laporan keuangan. Pengertian laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Dalam praktiknya mengenal beberapa macam laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan catatan atas laporan keuangan, dan laporan arus kas. Selanjutnya, neraca. Pengertian neraca menurut James C. Van Horne adalah ringkasan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu yang menunjukkan total aktiva dengan total kewajiban ditambah total ekuitas pemilik. Jumlah yang terdapat dalam komponen neraca yaitu aktiva dan pasiva harus sama dengan kewajiban dan modal. Untuk menentukan persamaan neraca dalam menggunakan rumus berikut, yaitu rumusnya aktiva sama dengan kewajiban tambah modal. Selanjutnya, informasi dalam neraca. Informasi dalam neraca terdapat jenis-jenis aktiva atau harta atau aset yang dimiliki. Yang kedua, jumlah rupiah masing-masing jenis aktiva. Yang ketiga, jenis kewajiban atau utang atau liability. Yang keempat, jumlah rupiah masing-masing jenis kewajiban atau utang. Yang kelima, jenis-jenis modal atau equity. Dan yang keenam, jumlah rupiah masing-masing modal. Selanjutnya, komponen dan penyusunan neraca. Komponen atau isi yang terkandung dalam suatu aktiva dibagi dalam 3 bagian, yaitu yang pertama aktiva lancar, aktiva tetap, dan aktiva lainnya. Kemudian, kewajiban atau utang dibagi ke dalam 2 jenis, yaitu kewajiban lancar atau utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Adapun komponen modal terdiri dari modal setor dan modal laba yang ditahan. Selanjutnya, posisi aktiva pada neraca disajikan pada sisi kanan secara berurutan dari atas ke bawah untuk neraca berbentuk kontrol atau account form. Sedangkan untuk neraca yang berbentuk laporan atau report form, penyusunannya dimulai dari atas secara berurutan ke bawah, yaitu dimulai dari aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Selanjutnya, aktiva dan kewajiban. Aktiva itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama aktiva lancar, yang kedua aktiva tetap, dan yang ketiga aktiva lainnya. Aktiva lancar itu terdiri dari kas, rekening pada bank atau rekening giro dan rekening tabungan, deposito berjangka atau time deposit, surat-surat berharga, piutang, persediaan, biaya yang dibayar di muka, pendapatan yang masih harus diterima, dan aktiva lainnya. Sedangkan aktiva tetap itu terbagi menjadi 2, yaitu aktiva tetap berwujud dan aktiva tetap tidak berwujud. Aktiva tetap berwujud itu seperti tanah, mesin, bangunan, peralatan, kendaraan, akumulasi penyusutan, dan aktiva tetap lainnya. Sedangkan aktiva tetap tidak terwujud yaitu goodwill, hak cipta, lisensi, dan merek dagang. Aktiva lainnya terdiri dari gedung dalam proses, tanah dalam penyelesaian, piutang jangka panjang, uang jaminan, uang muka investasi, dan lainnya. Selanjutnya, bentuk neraca. Bentuk neraca itu ada 3, yaitu yang pertama bentuk kontrol atau account form seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya. Yang kedua, bentuk laporan atau report form. Ini juga sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Dan bentuk lainnya yang disesuaikan dengan keinginan perusahaan.
Selanjutnya, laporan laba rugi. Menurut James C. Van Horne, laporan laba rugi merupakan ringkasan pendapatan dan biaya perusahaan selama periode tersebut. Selanjutnya, komponen laporan laba rugi. Dalam praktiknya, komponen pendapatan yang dilaporkan dalam laporan laba rugi terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama, pendapatan atau penghasilan diperoleh dari usaha pokok atau usaha utama perusahaan, dan yang kedua, pendapatan atau penghasilan yang diperoleh dari di luar usaha pokok atau usaha sampingan perusahaan. Untuk komponen pengeluaran atau biaya dalam laporan laba rugi terdiri juga dari dua jenis, yaitu pengeluaran atau biaya yang dibebankan dari usaha pokok atau usaha sampingan perusahaan. Yang kedua, pengeluaran atau biaya yang dibebankan dari luar usaha pokok atau usaha sampingan perusahaan. Selanjutnya, komponen laporan laba rugi. Beberapa komponen yang terdapat dalam laporan laba rugi antara lain itu seperti penjualan atau pendapatan, harga pokok penjualan atau HPP, laba kotor, biaya operasi, laba kotor operasional, penyusutan, pendapatan bersih operasional, laba sebelum bunga, dan pajak atau EBIT, earning before interest and tax. Yang selanjutnya, pajak, laba sebelum bunga dan pajak, laba per lembar saham. Selanjutnya, bentuk laporan laba rugi. Bentuk laporan laba rugi terdiri dari dua, yaitu yang pertama, bentuk tunggal atau single step, dan yang kedua, bentuk majemuk atau multiple step. Selanjutnya, contoh laporan laba rugi. Teman-teman bisa perhatikan di slide di sini merupakan contoh laporan laba rugi. Selanjutnya, sifat laporan keuangan. Sifat laporan keuangan itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, sifat laporan keuangan bersifat historis dan sifat laporan keuangan menyeluruh. Sifat laporan keuangan historis maksudnya adalah laporan keuangan disusun berdasarkan kejadian atau transaksi yang sudah terjadi di masa lalu. Jadi, angka-angka yang ada di laporan keuangan seperti laba, aset atau utang merupakan hasil pencatatan dari aktivitas ekonomi yang benar-benar telah terjadi, bukan perkiraan untuk masa depan. Sedangkan sifat laporan keuangan menyeluruh artinya laporan keuangan harus mencakup seluruh aspek keuangan perusahaan secara lengkap. Selanjutnya, pengertian analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah suatu proses untuk menilai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan dengan cara mempelajari hubungan antara pos-pos yang ada dalam laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan arus kas. Selanjutnya, tujuan dan manfaat dari analisis laporan keuangan. Jadi, tujuan dan manfaat membuat analisis laporan keuangan itu untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, baik harta, kewajiban, modal, maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode. Selanjutnya, untuk mengetahui kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan. Selain itu juga untuk mengetahui kekuatan yang dimiliki, untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan, dan juga untuk melakukan penilaian kinerja manajemen, dan yang terakhir dapat juga digunakan sebagai pembanding dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka capai. Selanjutnya, pengertian rasio keuangan. Menurut James C. Van Horne, rasio keuangan merupakan indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya. Dalam praktiknya, analisis laporan keuangan suatu perusahaan dapat digolongkan menjadi rasio neraca, yaitu membandingkan angka-angka yang hanya bersumber dari neraca, dan juga rasio laporan laba rugi, yaitu membandingkan antara angka-angka yang hanya bersumber dari laporan laba rugi, dan yang terakhir rasio antara laporan, yaitu membandingkan angka-angka dari dua sumber atau data campuran baik yang ada di neraca maupun yang ada di laporan laba rugi.
Selanjutnya, prosedur dan jenis laporan keuangan. Adapun langkah atau prosedur yang dilakukan dalam analisis keuangan yaitu yang pertama, mengumpulkan data keuangan. Yang kedua, melakukan pengukuran dan perhitungan dengan rumus yang tepat. Yang ketiga, memasukkan angka laporan keuangan secara cermat. Yang keempat, memberikan interpretasi terhadap hasil perhitungan. Yang kelima, membuat laporan posisi keuangan perusahaan. Dan yang terakhir, memberikan rekomendasi dari hasil analisis. Selanjutnya, metode analisis laporan keuangan. Metode analisis laporan keuangan yaitu ada analisis vertikal atau statis dan analisis horizontal atau dinamis. Yang terakhir, jenis-jenis teknik analisis laporan keuangan. Jenis-jenis teknik dalam analisis laporan keuangan yaitu analisis perbandingan antara laporan keuangan. Yang kedua, analisis tren. Yang ketiga, analisis persentase per komponen. Yang keempat, analisis sumber dan penggunaan kas. Yang kelima, analisis rasio. Yang keenam, analisis laba kotor. Dan yang terakhir, analisis titik pulang pokok atau titik impas atau break even point. Baik, itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.